Pemirsa, Ketua Dewan Pakar Timnas Amin Hamdan Zulfa memperingatkan kepada semua pihak khususnya KPU agar tidak menjadikan hasil hitung cepat atau sebagai rujukan dalam penghitungan real dengan memanipulasi sistem dalam Pilpres 2024. Menurut Hamdan Zulfa, data yang paling valid menurut hukum untuk menjadi pegangan dalam menetapkan perolehan suara tiap paslon adalah hasil penghitungan real yang sedang berproses di KPU. Sekali lagi bahwa quick count bisa menjadi rujukan untuk menentukan siapa yang menang dengan melakukan pengubahan dalam rekapitulasi manual. Saya minta dijaga betul. Karena itulah data yang paling valid, yang menurut hukum jadi pegangan untuk menetapkan siapa yang memperoleh berapa suara dan siapa yang menjadi peringkat berapa dalam perolehan suara Pilpres. Kemudian yang ketiga, sementara itu pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merasa aneh atas perolehan suara dirinya dengan Mahfud MD karena kontras dengan perolehan suara PDIP berdasarkan hitung cepat di pemilu 2024. TPN Ganjar Mahfud akan menganalisis lebih jauh perolehan suara yang kontras antara PDIP dengan Capres-Cawapres yang mereka usung. Evaluasi laporan dari daerah-daerah gitu ya, baik dari struktural partai, kemudian dari relawan maupun perkembangan terakhir. Jadi kita sudah sepakat kita akan menunggu keputusan KPU sesuai dengan apa yang disampaikan KPU sambil teman-teman bekerja. Laporannya gimana Pak? Ada dugaan kecurangan Pak? Laporannya Pak? Laporannya gimana Pak? Ada temuan? Kecurangan dari tim TPN Pak? Ya banyak juga, makanya hari ini kita bahas, kita catat, kita konfirmasi ke daerah untuk memastikan apakah ini terstruktur, sistematif, masif gitu aja. Ini yang sifatnya laporan. Tapi sekali lagi prinsip kita akan nunggu keputusan dari KPU dan apapun yang diputuskan oleh KPU nanti kita akan ikuti. Kita menghormati semua prosesnya. Pak Ganjar terkait dengan suara Sendang Banteng jebol di Jawa Tengah, Bali, NTT dan sekitarnya ini Mas dikuasai oleh Pak Prabowo. Itu ada tanggapan mungkin Mas? Kan quick count itu. Real count-nya kan belum. Hasil dari quick count perolehan PDI Perjuangan saya kira masih tinggi ya? Iya Pak. Kalau nggak salah masih nomor 1 ya? Iya. Agak anomali ya dengan suara saya ya. Maka hari ini sedang diselidiki oleh kawan-kawan. Mudah-mudahan nanti ketemu apa faktornya gitu. Sepertinya split tiketnya agak terlalu lebar itu. Sementara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud akan membentuk tim khusus untuk menangani dugaan kecurangan pemilu 2024. Hal ini diputuskan setelah mereka mendengarkan temuan-temuan dari para aktivis pro-demokrasi. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan tim ini melibatkan para pakar yang akan mengungkap bukti material yang turut melibatkan kekuasaan dalam dugaan rekayasa pemilu 2024. Hasto mengatakan tim sus ini memiliki kredibilitas tinggi dalam menjaga marwah demokrasi. TPN Ganjar Mahfud juga mencium aroma intervensi dan kekuasaan yang melemahkan kerja-kerja penyelenggara dan juga pengawas pemilu. Menurut Hasto, TPN Ganjar Mahfud akan menempuh jalur hukum terkait dengan dugaan kecurangan pemilu tahun 2024. Pilpres tidak ditentukan oleh hasil quick count, tetapi melalui suatu proses rekapitulasi secara berjenjang itu dari TPS bertingkat ke atas, sehingga seluruh saksi-saksi dari paslon 03 terus mengawal proses rekapitulasi itu. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Kemudian yang kedua, disampaikan berbagai temuan-temuan. Baik yang disampaikan melalui para aktivis, para pejuang-pejuang pembela demokrasi terhadap kecenderungan terjadinya rekayasa pemilu yang terutama dilakukan secara sistematis dari hulu ke hilir. Kemudian yang ketiga, dilakukan juga kajian-kajian terhadap beberapa pasal-pasal di dalam Undang-Undang Pemilu tentang keterlibatan dari pejabat negara
yang menurut Undang-Undang Pemilu itu bertentangan. Dan kemudian dipaparkan seluruh aspek-aspek secara komprehensif dari hulu ke hilir, baik diawali dari rekayasa hukum di MK, kemudian di tengahnya itu berbagai bentuk intimidasi, penggunaan aparatur negara, kemudian politik anggaran yang secara nyata itu dipraktekkan untuk mendukung pasangan 02. Berbagai anomali pemilu itu telah menyentuh aspek legitimasi dari pemilu tersebut. Nah, karena itulah kemudian yang keempat dibentuk tim khusus untuk melakukan suatu audit forensik. Dan tim khusus ini nantinya akan terdiri dari pakar hukum, pakar IT, kemudian juga demografi, dan setelah itu mereka-mereka yang memang punya pengalaman di dalam mengungkapkan bukti-bukti material agar apa yang menjadi ketentuan pelanggaran secara terstruktur, artinya melibatkan suatu kekuasaan masif itu dengan suatu orkestrasi yang menyeluruh dan sistematis dengan orkestrasi yang menyeluruh dan dampaknya adalah masif. Ya, sehingga tim khusus ini segera dibentuk, nama-nama sudah dikumpulkan dari orang-orang yang punya kredibilitas tinggi dan juga punya suatu spirit di dalam menjaga marwah demokrasi yang berintikan kedaulatan rakyat, demokrasi yang ada etika politik, demokrasi yang tidak menghalalkan segala cara. Dan kita juga melihat bahwa berdasarkan analisis terhadap proses, memang ada beberapa elemen-elemen di dalam internal penyelenggara pemilu dan juga pengawas pemilu di dalamnya ada pelemahan-pelemahan secara sistematis pula. Demikian pokok-pokok dari rapat tadi, dan semua mencermati bahwa proses hukum ini harus dikedepankan karena kita negara hukum. Kemudian dikaji juga proses politik, baik yang ada di parlemen maupun juga proses-proses politik di dalam pencermatan terhadap seluruh tahapan pemilu itu sendiri. Kabarnya tim khusus yang tadi itu dibentuk isinya adalah orang-orang TPN dan partai politik atau juga ada dari masyarakat sipil, Mas? Tentu saja pergerakan masyarakat sipil ini independen. Mereka merdeka, mereka bergerak karena tuntutan nurani. Banyak di antara mereka yang berasal dari kalangan akademis yang memang tidak rela melihat masa depan demokrasi kita dipertaruhkan dengan cara-cara seperti ini. Kami tidak mencampuri terhadap seluruh independensi dari pergerakan masyarakat sipil. Sehingga tim khusus ini itu lebih banyak itu berasal dari internal TPN ataupun pihak-pihak yang kemudian secara sukarela ingin memberikan pengetahuannya, pengalaman, kompetensinya di dalam mengungkapkan berbagai aspek-aspek terkait dengan pengungkapan anomali demokrasi ini. Presiden Joko Widodo mengaku telah memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran secara langsung karena unggul dalam hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Jokowi juga meminta kepada berbagai pihak untuk tidak berteriak soal pemilu curang. Hitungan quick count itu adalah metode penghitungan yang ilmiah. Tetapi apapun kita harus menunggu hasil resmi dari KPU. Jadi sabar. Tapi Pak, sudah berkomunikasi belum Pak dengan Mas Gibran? Ojo ke susu. Sudah bertemu belum Pak? Kasih selamat belum Pak? Kasih selamat belum ke Pak Prabowo dan Mas Gibran? Udah, selamat. Telepon ya Pak? Bertemu atau apa ya telepon? Sudah bertemu Pak? Ketemu langsung. Kapan Pak? Kapan Pak? Pertemuan malam ya? Kapan Pak? Berdua atau dua-duanya atau Pak Prabowo aja? Berempat. Berempat sama siapa aja Pak? Bapak didampingi siapa Pak? Bapak didampingi siapa?
Ya, nggak usah sebut. Tapi Pak, di satu sisi Pak, banyak masyarakat yang menyoroti soal kecurangan, seperti dari surat di TPS katanya di upload ke Sirekap kok hasilnya berbeda dengan yang sudah ada. Gimana Pak? Yang pertama ya, mengenai kecurangan. Caleg itu ada saksi di TPS. Partai ada saksi di TPS. Capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu. Aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK, saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Pemirsa, unggul di hasil hitung cepat, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berziarah ke makam mendiang sang ayah Sumitro Joyo Hadikusumo di TPU Karet Bifak dan sang ibu Dora Marisigar di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Kedatangan Prabowo langsung disambut ribuan warga yang ingin berfoto dan juga bersalaman. Ribuan warga menyambut kedatangan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat berziarah ke makam mendiang sang ayah, Pegawai Ekonomi Indonesia Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo di TPU Karet Bifak, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Warga dari segala usia termasuk anak-anak memanfaatkan kesempatan dengan bersalaman, berfoto sambil mengucapkan salam kemenangan terhadap Prabowo. Dengan dibonceng menggunakan sepeda motor, Ketua Umum Gerindra ini menuju ke makam sang ayah. Tak hanya menaburkan bunga 7 rupa, ia turut mendoakan mendiang ayahnya yang telah lama menghadap Sang Pencipta. Tanah Kusir ya, Tanah Kusir. Dan sekarang saya ke bapak saya di sini, di sini Karet ya. Ini kan kegiatan pribadi saya ya, tolong terima kasih ya. Usai berziarah ke makam sang ayah, Prabowo Subianto juga menyekar ke makam ibunda tercinta Dora Marisigar di TPU Tanah Kusir. Diketahui sang ibu telah menghadap sang halik 2008 silam. Warga yang mengetahui kedatangan Capres nomor urut 02 ini langsung berebut foto dan bersalaman. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Helmi Saibati melaporkan. Dugaan kecurangan saat pencoblosan dalam pemilu 2024 terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Rakyat memilih akan segera kembali, tetaplah bersama kami.